Hasil survei terbaru menyebutkan bahwa 80% lebih masyarakat, setidaknya di Pulau Jawa ya, itu puas dengan kinerja Pak Jokowi, bahkan sampai 84% khususnya di Jawa Tengah. Ya ini sangat masuk akal menurut saya. Coba bayangkan, di tangan Pak Jokowi dan para menterinya, Indonesia ini bisa mengatasi inflasi dengan cara yang non-konvensional, yang nggak biasa-biasa aja. Bilang kinerja Jokowi payah, Partai Demokrat dibuat mingkem sama kader Gerindra. Sebut kinerja SBY jauh lebih amburadul sambil beberkan bukti, telak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri. Jokowi adalah presiden terbaik di era saya yang akan sulit dikalahkan bahkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Saya ingat juga bagaimana seorang Jokowi harus berjibaku melawan Freeport dan mencoba mengakuisisinya. Dan dia berhasil. Dia juga dengan gagahnya mengembalikan kedaulatan RI dengan pelarangan ekspor mentah biji nikel dan melawan Eropa yang ingin produksi sawit kita dihentikan. Meski Jokowi gagah begitu, lawan politiknya tetap saja mencemooh dia mulai dari narasi mengejek seperti pelangap-longo sampai tudingan PKI yang dihadapi Jokowi dengan diam dan dia terus bekerja. Dan Pak Jokowi juga akan selalu lebih baik dari Pak SBY sampai hari ini dan sampai kapanpun. Karena ya apa yang prestasi yang dilakukan oleh SBY apa gitu. Kalau kita ingat SBY yang kita ingat apa? Candi Hambalang, korupsi, Partai Demokrat dari ketua umum, sekjen, sekretaris, semuanya elitnya masuk penjara kan itu faktanya gitu. Udah nggak bisa dibantah lagi. Jadi saran saya bagi Demokrat ya introspeksi lah. Mengkritik itu boleh, silahkan. Tapi kalau Anda nyinyir, mempermasalahkan dan membandingkan dengan zamannya SBY, itu Anda bunuh diri namanya. Kita kan memulai perdebatan ini dari sebuah fakta yang menurut saya nggak bisa dibantah ya. Kepuasan publik terhadap Jokowi tinggi. Melawan hukum gravitasi biasanya ketika presiden mau pensiun itu lame duck. Indikatornya adalah kepuasan publiknya rendah. Terjadi pada SBY semenjak Juli 2011 tingkat kepuasan publik lalu di bawah 60%. Itu yang menyebabkan SBY disebut sulit menjadi kingmaker atau orang menginginkan perubahan. Sekarang terjadi sebaliknya. Tinggal sisa tidak nyampe setahun menjelang pemilu, kepuasan publik 80% rata-rata misalnya. Di saya 79%, artinya orang kemudian menerka. Ini sepertinya publik menginginkan keberlanjutan. Seharusnya berhenti sampai titik itu. Ketika publik ingin bicara keberlanjutan, ya sudah tafsirkan sendiri dengan rasionalitas masing-masing. Cari orang yang paling Anda anggap mirip karakter kepemimpinannya dengan Jokowi. Politisi Partai Gerindra, Ferdinand Huta Hayan, angkat bicara menanggapi pernyataan Wasekjen DPP Partai Demokrat, Renanda Bahtar, yang baru-baru ini menyebut kinerja Presiden Joko Widodo selama 2 periode menjabat sangat menyedihkan. Tak terima kinerja Jokowi diusik, Ferdinand lantas membandingkannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga 2 periode memimpin Indonesia. Bagi Ferdinand, kinerja SBY tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Jokowi. Menurut Ferdinand, kinerja Jokowi jauh di atas standar kinerja era SBY. Apiknya kinerja Jokowi, lanjut Ferdinand, terbukti dari naiknya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Hal ini berimbas pada pendapatan, di mana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di era Jokowi juga merangkak naik. Ferdinand lantas menyindir Renanda Bahtar dengan menyebut yang bersangkutan punya talenta melawak. Pernyataan-pernyataan justru terlihat lucu sehingga dia memang tak pantas menjadi seorang politisi. Sebelumnya, Renanda Bahtar mengatakan adanya mayoritas gelombang rakyat yang kurang puas terhadap kinerja pemerintah. Hasilnya, kata dia, mayoritas rakyat merasa kurang puas dengan kinerja pemerintahan saat ini. Jadi ada perlu perubahan situasi ekonomi dan politik. Mencermati tingkat kepuasan yang menembus 80% itu, saya kira kita nggak bisa menyangkal bahwa citra Jokowi masih terjaga dengan baik. Meskipun selama hampir 9 tahun terakhir kita disuguhi fakta adanya sebagian kecil kelompok yang tampaknya tidak suka, benci, hingga memiliki dendam kesumat terhadap Jokowi. Apalagi jika dibandingkan SBY ya, wis mendingan ojo dibandingke daripada nanti akan ada satu klan dan satu partai yang baper karena nggak terima tokoh yang mereka banggakan ternyata tingkat kepuasan publiknya jauh tertinggal daripada Jokowi. Hahaha.
Jadi tak heran jika nantinya telunjuk Jokowi yang mengarah ke figur capres tertentu diyakini akan berpengaruh besar terhadap dinamika politik nasional menuju Pilpres 2024. Kelihatan polanya bahwa Demokrat berusaha menafikan semua prestasi dan hasil kerja Presiden Jokowi, terutama terkait keberhasilan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi dan berbagai krisis ekonomi, sehingga perekonomian Indonesia tidak ambruk seperti kebanyakan negara di dunia ya. Ini kan makin terlihat dengan digelarnya KTT G20 di Bali waktu itu. KTT berlangsung dengan sukses, semuanya baik-baik saja, seakan menegaskan kekuatan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau sindiran, tuduhan, dan tudingan dari para kader Demokrat, terutama yang dilempar lewat media sosial, itu sangat kerap dan banyak ya, ada aja yang mereka sebut. Kualitas hidup periode tertentu bersifat relatif, karena variasi kelas sosial pun rentangnya beragam. Boleh jadi bagi seseorang di masa tertentu merasa baik dan bahagia, sementara yang lain belum tentu merasakan hal yang sama. Artinya kita perlu menggunakan data statistik untuk menggambarkan situasi umum dalam periode tertentu. Jika diklaim seperti apa yang dikatakan Demokrat jatuhnya menjadi subjektif, sekaligus tak adil. Hal yang lebih mudah dibahas sebenarnya adalah angka-angka indikator ekonomi, namun kita ragu apakah Demokrat akan mampu menjabarkannya. Kalau bukan berlatar belakang ekonomi atau peneliti, sebaiknya Demokrat tak mengambil resiko supaya tak berpotensi mendapatkan serangan balik. Percayalah, semakin kita ngecap di seberang tempat dan waktu, bibir penonton akan semakin maju sebagai isyarat muak dan mual. Jadi ketimbang dijadikan bahan perundungan, lebih baik mengumumkan dukungan kepada calon yang telah banyak mengalami pahit getirnya menjadi pemimpin, entah di daerah atau setingkat lebih luas. Dan yang tidak boleh dilupakan, naiklah menggunakan tangga, dan jangan berharap ada yang menarik kita, sehingga tak sadar setelah berada di atas tanpa tahu kenapa dan bagaimana kita menempuh jalannya. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering, Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat.
justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan.
Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?